Shalom, perkenalkan nama saya Selina Sinipaat dengan NIM 2014 Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 2. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang ancaman ideologi transnasional. Sebagai negara besar, Indonesia tentu tidak lepas dari adanya ancaman yang bisa saja meruntuhkan keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara. Jika kita membaca sejarah perjalanan bangsa ini, maka setidaknya ancaman ideologi yang paling dominan adalah komunisme dan radikalisme berbasis agama. Partai Komunis Indonesia memang sudah dibubarkan, namun bukan berarti ancaman komunisme ikut terbubar. Begitu pula Darul Islam yang pernah merongrong NKRI sudah tidak ada, namun masih saja ada kelompok orang di Indonesia yang menganggap negara agama sebagai isu sentral di tanah air. Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, ideologi transnasional sangat jamak terjadi. Apalagi saat ini Cina dan Rusia atau dua negara berhaluan komunis makin berkembang, dan dalam perjalanannya dua negara itu makin menunjukkan pengaruhnya dalam ekonomi dan politik. Amerika Serikat pun memainkan peran yang vital dalam menjajakan ideologi liberal untuk dijual di tanah air. Namun dalam perjalanannya, negara-negara adidaya tidak konsisten dengan ideologi mereka masing-masing. Cina sendiri sebenarnya telah berkhianat kepada ideologi komunisme dalam pengertian bahwa ideologi adalah seperangkat keyakinan mengenai kehidupan kenegaraan dan masyarakat beserta organisasinya, termasuk perekonomian. Bisa dibilang dalam menjalan roda ekonomi negaranya, Cina menjalankan sistem kapitalisme global yang menggurita ke seluruh negara-negara berkembang dengan maju. Jadi, menganggap Cina masih radikal dengan komunisme bisa dianggap misleading dan bahkan mengaburkan pandangan terhadap ancaman aktual yang sesungguhnya, yakni ekonomi. Namun, bukan berarti konklusinya adalah Cina tidak lagi berpaham komunis. Justru saat ini, politik yang dianut adalah komunisme, namun di bidang ekonomi menerapkan liberalisme dan kapitalisme yang sejatinya berseberangan dengan komunisme itu sendiri. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Kebijakan-kebijakan negara adidaya di bidang ekonomi sudah lama tidak mencerminkan ideologi liberal. Perekonomian tidak lagi diserahkan kepada mekanisme politik karena undang-undang dasarnya sudah melegalkan intervensi negara. Sedangkan di bidang politik, kebijakan diskriminatif Donald Trump berdasarkan keyakinan agama jelas bukan sebuah kebijakan yang mencerminkan ideologi liberal. Apa yang terjadi di Cina dan Amerika Serikat saat ini lebih tepat disebut sebagai ideologi pasar ketimbang komunisme atau kapitalisme. Ideologi radikalisme memiliki daya pesona cukup kuat bagi anak-anak muda. Tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, melainkan juga negara-negara maju.